Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tentureners. Kembali lagi bareng Resna nih di Sikat seputar informasi kesehatan. Tentureners, sekarang bahasanya menarik ya. Buat kamu-kamu kaum yang mageran, yang jarang olahraga, terus nggak tahu nih kira-kira olahraga yang baik yang benar itu seperti apa. Tentureners, sebentar lagi Resna bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Dokter Pinky ya. Wait nih udah masuk ya ke Promkes RSAPS Bandungnya. Sebentar. Kita akan invite lagi. Resna akan memastikan dulu soundnya masuk ya. Soundnya masuk Tentureners. Tenang dulu ya, karena kita sampai on air juga di radio FK juga. Halo Dokter Pinky, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah masuk suaranya. Suara saya di sana gimana, Mbak? Aman dokter. Oke, siap dokter, saya mulai dulu ya. Selamat sore dokter dan Tentureners dan para pendengar di sini. Perkenalkan, saya Resna yang akan memandu di program Sikat seputar informasi kesehatan kali ini. Dan kali ini Tentureners, saya, Resna, nggak sendiri karena sudah ada ibu yang cantik, ibu dokter cantik nih, Ibu Dokter Pinky Regina Garniati. Betul, dok? Iya, betul, Dokter Rina. Betul sekali ya. Boleh dong dok, pengen disapa dulu nih pendengar di Radio MDK, namanya sering disebutnya Tentureners, boleh mungkin disapa dulu Tentureners dan para pendengar di sini. Oke. Selamat sore para Mbak Resna dengan para pendengar di Tasik ini ya. Saya baru lihat ininya tadi. Semoga di sore hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti talk show sore ini mengenai kebugaran dan kesehatan olahraga. Baik, betul. Terima kasih dok ya sudah menyapa ya. Dan by the way tentunya sebelum lanjut nih ya, nanti Resna mau ingetin dulu Tentureners, kalau yang mau nanya-nanya atau misalnya belum mengerti, boleh banget ditulis di kolom komentar ya. Nanti Resna coba ajukan ke Dokter Pinky. Oke, baik dok ya, kita saat ini akan membahas mengenai kebugaran, olahraga gitu ya dok. Dan ternyata untuk olahraga itu jangan asal-asalan ya dok ya. Apalagi nih biasanya Betul. dok ya, buat kaum-kaum sekarang ya, yang aduh mager, males olahraga, terus olahraga tuh tiba-tiba langsung yang berat-berat gitu. Apakah itu baik atau enggak nih dok? Nanti kita akan jawab ya dok ya. Nah boleh dong dok, sekarang dari awal dulu nih dok, arti dari kebugaran jasmani gitu ya, olahraga itu seperti apa dan mengapa hal itu penting? Silakan dok. Oke. Jadi kalau di kita itu ada namanya kebugaran. Agak-agak beda sedikit dengan kesehatan ya. Kalau kesehatan itu umumnya semua orang udah tahu ya, kesehatan itu berarti dia sehat secara jasmani, rohani, termasuk ekonomi juga ya. Karena kalau sehat jasmani, rohani, ekonominya nggak sehat kan jadinya stres juga ya. Oke, jadi pengertian sehat itu jadinya sehat jasmani, rohani, dan ekonomi juga ya. Nah kalau kebugaran itu adalah kita masih punya tenaga ekstra di luar yang rutin untuk menghadapi kondisi-kondisi yang darurat gitu ya. Jadi nggak berarti kalau kita misalnya nih contohnya Mbak Resna pulang kerja terus nyampe rumah tuh langsung rebahan. Udah nggak bisa diapa-apain lagi ya. Atau misalnya ibu yang bekerja terus nanti pulang ke rumah dia harusnya masak lagi gitu ya, terus nemenin anak-anaknya, ini pulang ke rumah itu udah tepar, udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi atau malah jadinya ujung-ujungnya ngomel. Nah itu menunjukkan tidak bugar ya. Jadi maksudnya begitu pulang tuh udah langsung maunya istirahat ya, nggak bisa diganggu gugat, pokoknya saya mau istirahat, sudah lelah habis. Nah itu menunjukkan tidak bugar. Nah maka yang bugar itu adalah setelah kita aktivitas harian rutin, kita masih punya energi untuk melakukan hal-hal yang lain tanpa merasa kepayahan gitu ya. Jadi contoh nih misalnya Mbak Resna pulang dari bekerja ini, pulang menge-gym dulu, atau mengerjakan hobi yang lain gitu, itu masih bisa tanpa ngerasa ngantukan, ngerasa lemes. Nah itu adalah yang disebut bugar. Gitu. Dan termasuk juga Mbak Resna yang hari ini akan dibahas itu mengenai olahraga ya. Olahraga pun sebetulnya ada beberapa jenis ya, bukan jenis, maksudnya beberapa definisi, beberapa pengertian yang lain yang mirip-mirip tapi sebetulnya berbeda. Jadi mungkin sekarang nih orang sudah mengenal dengan yang namanya aktivitas fisik. Nah ya, aktivitas fisik itu
pokoknya mengerjakan apapun yang menggunakan energi itu adalah aktivitas fisik. Dengan rajin aktivitas fisik kita dapat sehat. Ya, jadinya kita banyak gerak, banyak di rumah aktif itu kita dapat sehat. Nah, tapi latihan fisik itu adalah suatu aktivitas fisik yang dilakukan dengan teratur, waktunya jelas, gerakannya jelas, itu ya, berapa lamanya jelas, itu adalah latihan fisik. Dengan kita rutin latihan fisik, itu kita akan mendapat bugar. Ya, selain sehat kita dapat bugar. Nah, sementara untuk olahraga, ya, di kami itu definisi untuk olahraga itu adalah suatu latihan fisik yang dilakukan berulang, teratur, dan ada aturan mainnya, ya, ada aturan main yang jelas, dan biasanya ujung-ujungnya adalah bertujuan untuk prestasi. Makanya mungkin di kita definisi olahraganya mungkin agak beda dengan yang lain, ya, karena mungkin di lain sih begitu, apapun gerakannya namanya olahraga, tapi kalau di kami itu ada jenisnya, karena suka ada ya ibu-ibu yang saya udah masak, udah nyuci, udah apa sekalian itu adalah olahraga saya. Nah, itu nggak sama gitu. Gitu Mbak Resna. Oke, siap dok. Ternyata nggak sama gitu ya. Biasanya karena mungkin ada pengulangan ya. Ini ngulang-ngulang nyapu kanan kiri depan belakang itu termasuk pengulangan, ternyata tidak ya dok ya. Tidak, betul. Oke dok. Iya, karena kan kita kalau nyapu ya, misalnya nyapu seperti tadi Mbak Resna sampaikan, pengulangan kiri kanan, tapi kan beda, meskipun judulnya sama-sama nyapu dalam kondisi terburu-buru dengan kondisi nyantai itu beda ya kecepatan geraknya, mungkin tenaga yang dikeluarkannya, jadinya itu tidak bisa menjadi pengganti sebagai olahraga. Tetap itu judulnya adalah aktivitas fisik. Tapi jangan khawatir, dengan kita aktif melakukan aktivitas fisik di rumah gitu ya, itu juga kita paling tidak dapat sehat lah gitu. Dapat sehat, nggak masuk kategori mager. Iya dok, itu soalnya kata mager ini lagi kayaknya booming banget dan dilakukan gitu orang-orang. Ayo maju, nggak mager kayak gitu ya dok ya. Oke, jadi nantinya nggak ada kata sehat dan bahkan bugar juga nggak ada. Oke dok, tadi ya mengenai kebugaran, ternyata hal ini juga intinya kebugaran itu dapat energi ya dok ya. Setelah itu gimana sih caranya kita untuk mendapatkan energi itu dengan cara latihan fisik gitu, tapi latihan fisiknya harus yang olahraga tadi. Dok, ada nggak sih rekomendasi yang awal-awal mungkin ya dok ya untuk kaum mageran yang ingin memulai olahraga, kira-kira latihan fisiknya yang paling dasar dan paling dianjurkan oleh dokter untuk kaum mageran ini itu latihan fisik seperti apa, boleh dok? Mangga. Oke, ya, terima kasih Mbak Resna. Jadi untuk yang kaum mageran yang baru memulai gerak, ya paling tidak kita mulai daripada berbaring lebih baik duduk ya. Jadi jangan baringan terus, duduklah ya. Jadi duduknya juga jangan duduk yang malas gitu ya. Duduknya duduk yang tegak, yang rapih, yang bersemangat. Nanti lama-lama daripada duduk mendingan kita berdiri. Daripada berdiri aja kita cobain jalan. Ya, itu step-stepnya mulai ada. Nah, udah gitu udah mulai nih jalan di rumah. Ngapain juga jalannya di rumah ya? Cobain jalan keluar. Nah, jadi memang step-stepnya itu agak lumayan panjang untuk yang mager ya, karena kadang suka ada aja alasannya, oh di luarnya panas ya, oh di luarnya mendung ya, mau hujan. Nah, itu biasanya udah langsung membuat kita membatalkan berlatihan fisik. Padahal latihan fisik itu nggak harus yang repot-repot. Nah, jadi kalau misalnya Teh Resna nih ngebayangin, oh kalau latihan fisik itu harus nge-gym misalnya, atau harus suatu olahraga permainan gitu, enggak. Tidak seperti itu. Jadi untuk yang mager, dengan tadi step by stepnya ya sampai bisa melangkah keluar rumah, cobalah dengan jalan aja dulu. Ya, karena jalan itu termasuk jenis latihan fisik aerobik tingkat 1. Nah, aerobik tingkat 1 ini pengertiannya adalah suatu hal yang bisa dilaksanakan secara alami. Ya, kalau jalan kan kita udah belajar dari sejak kecil ya, dari kita kecil, bayi merangkak, mulai titah-titah, terus kayak gitu kan udah jalan. Nah, jadi semua orang insya Allah bisa berjalan dengan baik. Jadi olahraganya apa? Jalan kaki dulu. Gak usah langsung pasang target mau sekian kilometer, mau sekian jam, gak usah. Karena
kalau target terlalu tinggi juga dengan badan kita yang belum siap, ya nanti yang rugi kita juga ya, karena nanti badannya yang akan merasa tidak mampu. Jadi cukup olahraganya sekitar kompleks rumah aja, atau mungkin kalau di Tasik ada lapangan-lapangan ya dadaha. Iya, Itu boleh ya, dadaha ya, itu boleh 30 menit misalnya. Nah, itu dilakukan juga. Apakah harus setiap hari, setiap saat? Tidak juga. Jadi WHO itu pernah menyarankan cukup 150 menit per minggu. Ya, per minggu ya Mbak Resna. Jadi jangan kaget, walah 150 menit harus olahraga, harus latihan harus jalan kaki 2,5 jam. Enggak. Jadi jalan kaki yang sepertinya jaringannya ya dok. Aman tidak dok jaringan saya? Ini agak-agak muter di tentunya dan pendengar di sini apakah muter-muter juga nih dari dokternya? Boleh dibantu komen-komen ya tentunya ya. Karena mungkin ini jaringan ya salah satu kekurangan mungkin ya daripada jaringan ini. Cuma semoga jaringan ini, gangguan ini tidak menutup silaturahmi kita. Oke. Sepertinya sedang menstabilkan dulu ya tentunya. Jadi kita tunggu dulu aja. Nanti dokter Pinky-nya akan kembali lagi. Oke, ya sambil nunggu nih Tentunes gimana coba Resna pengen nanya. Tentunes di sini siapa yang suka olahraga atau yang jarang olahraga boleh nih ya. Yang suka olahraga boleh di komen suka olahraga kok gitu ya. Yang nggak suka olahraga komen juga aku nggak suka olahraga. Boleh dong ya kita sharing-sharing aja Tentunes nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain boleh banget ya. Boleh banget Tentunes ditanyain di sini. Kita akan bahas seputar serba-serbi olahraga dan kebugaran. Gitu ya tentunya. Sebentar sambil kita menunggu juga nih. Coba Resa mau sapa-sapa dulu nih ada siapa aja yang masih menonton. Ada Kak Immanuel, ada Kak Rizka Fajar juga, ada Kak Lia, Kak Diki, Kak Dina, sama Kak Hapswid. Halo kakak-kakak. Nah, sudah bergabung kembali. Halo dokter. Halo, Resna punten ya barusan ya biasa jaringannya parebut kayaknya. Mangga dilanjut lagi. Tidak apa-apa dok. Tadi mengenai 120 ya? Apa 150 dok? 150, 150. 120. Oh, 150 per 150 minggu. menit, ya. Oke. Nah itu per minggu ya dok ya? Jadi kalau misalnya Betul. menurut dokter, baiknya tuh eh, dibagi berapa frekuensi ini dok? Karena kan tadi sehari nggak harus langsung 2,5 jam gitu loh Ya, dok. Ini ya. rekomendasi dari dokter, misalnya per harinya berapa sih dok minimal? Biar kita bisa Oke. hitung-hitungan juga ke depannya, biar 150. Oke. 150 ya. Oke, kita nyari target yang 150. Jadi kalau misalnya karena seseorang tuh kadang tergantung juga ya dengan kesibukannya gitu ya, dengan kemampuan badannya, itu paling enggak boleh dari 3 kali dulu. 3 kali seminggu ya. Jadi 3 kali seminggu berarti dimulai dari yang paling ringan dulu. Jadi Mbak Resna 150 itu adalah memang yang udah terbiasanya. Tapi kalau misalnya nih benar-benar dari yang mager, yang jarang banget olahraga, hanya nontonin orang olahraga gitu ya, bolehlah dari 20 menit dulu. Jadi pagi-pagi nih, misalnya 3 kali seminggu ya, 20 menit pagi-pagi jalan. Nanti kalau udah biasa 20 menit, boleh naik 10 menit lagi. Jadi naik menjadi 30 dan seterusnya. Jadi nanti kalau sudah terbiasa dengan pola jalan kakinya, itu bisa menjadi 3 kali 50 menit atau menjadi 5 kali 30 menit. Jadi kalau misalnya waktunya banyak tapi juga nggak mau terlalu capek, ambillah yang 5 kali. Ya, jadi misalnya Senin, Selasa, Rabu jalan, Kamisnya libur, Jumat, Sabtu jalan, Minggunya libur. Jadi ada dalam 7 hari itu 2 hari harus istirahat. Jadi tidak boleh kita 7 hari itu 7 harinya olahraga terus atau latihan fisik itu tidak boleh. Karena seperti diketahui ya, kalau kita dengan melakukan latihan fisik itu badan kan atau sel-sel tubuhnya kan dipaksa ya untuk melakukan suatu latihan yang berat. Berarti sel-selnya ada yang rusak, ada yang aus, ada yang harus diperbaiki. Jadi kita memberi kesempatan kepada tubuh kita ini untuk recovery
selama 2 hari dalam 1 minggu. Jadinya kita olahraganya hanya atau latihan fisiknya hanya 5 hari. Jadi boleh misalnya nih kalau yang banyak waktu pagi-pagi jalan 30 menit selama 5 hari boleh, atau nanti udah terbiasa bisa nambah 30-nya jadi naik maksimal 1 jam. Atau misalnya yang kayak Mbak Resna mungkin sibuk ya, jadi nggak bisa kalau cuma harus 5 kali, saya bisanya 3 kali, tapi 3 kali itu boleh mulainya dari setengah jam dulu, nanti naik sampai 1 jam gitu ya. Atau paling tidak, kalaupun misalnya nggak sempet nih yang namanya latihan fisik seperti ini, sekarang kan udah banyak ya udah sejak lama nih digembar-gemborkan yang menghitung langkah. Nah itu paling tidak perbanyak dulu langkah. Nanti udah banyak langkah, udah terbiasa langkah, biasanya dengan mulai latihan fisik yang setengah jam sampai 1 jam itu nggak akan terlalu berat. Gitu. Apalagi katanya udah lumayan jadi menyukai jalan kaki ya, jadinya disuruh setengah jam, disuruh 1 jam itu kita melakukannya juga dengan senang hati biasanya. Oke, mengerti dok. Tadi ya mengenai langkah berarti ya tentunya. Oke dok, Ya, tadi kan ngobrolin kaum mageran mungkin ya. Ini kalau misalnya yang terbiasa olahraga juga tidak disarankan 7 hari setiap hari berarti ya dok ya. Harus ada masa recovery meskipun dia sudah terbiasa. betul. Teh Resna. Jadi kalau yang udah sekalipun dia udah sering olahraga, tetap 2 hari itu harus istirahat. Kecuali untuk golongan atlet. Ya kalau atlet mah kan dari sejak dia diarahkan, sejak dia talent scouting ya udah mau menjadi seorang atlet dalam cabang olahraga tertentu, itu sudah langsung latihan. Jadi dari sejak kecil sudah dibentuk badannya untuk bisa latihan setiap hari. Malah atlet kalau tidak latihan itu malah turun performanya. Nah, jadi yang boleh latihan tiap hari itu hanya atlet gitu ya. Kalau kita yang awam, yang mungkin pencinta olahraga, pemerhati olahraga, ya itu biasanya sebaiknya 5 kali. Karena kita sama-sama ya tubuhnya terdiri dari daging, tulang, dan segala macamnya kan semua orang sama gitu ya. Jadi sama-sama juga sel-sel tubuh juga harus istirahat, otot-otot juga harus istirahat supaya bisa menghilangkan kelelahan gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kalau terlalu berat berlatih, kitanya malah jadi tidak maksimal gitu ya, tidak optimal kita dalam berlatih, tidak mendapatkan hasil yang baik. Oke, baik dok. Ini nih dok, biasanya kan umur-umur Resna gitu ya, di umur 20-an segitu kan, dulunya misalnya jarang olahraga nih. Habis gitu kayak, oh iya, apalagi ya, oh oke, harus olahraga. Tapi biasanya ini nih dok, yang menjadi masalah adalah, emang di umur segini masih bisa gitu ya untuk kita bugar dan lain sebagainya. Kira-kira dok, gimana nih kalau misalnya ada yang bilang kayak gitu dok? Jadi akhirnya nggak mau deh, karena mungkin udah telat. Nah, kira-kira itu gimana nih dok? Enggak Mbak Resna, boleh aja. Jadi maksudnya semua orang kan startnya punya punya waktu start tertentu ya. Ada yang mungkin dari kecil karena punya orang tua yang olahragawan, bercita-cita anaknya juga jadi olahragawan, dibentuklah sejak kecil untuk olahraganya. Tapi kalau kita yang mungkin orang tuanya tidak juga hobi olahraga gitu ya, jadinya kita juga terlambat untuk olahraga, ya nggak apa-apa. Yang penting dimulai sejak dini. Dininya siapa? Dininya kita. Jadi kalau saya juga di UPF Kesehatan Olahraga ya, tapi olahraga saya juga nggak top banget yang tukang nge-gym gitu, nggak. Jadi yang penting mulainya kapan itu dilakukan rutin. Karena biasanya orang tuh kalau udah olahraga itu pernah ya disampaikan oleh Prof. Sadoso bahwa kalau kita sudah komitmen untuk olahraga itu berarti komitmennya seumur hidup. Nah, karena apa? Karena kalau misalnya kita olahraga nih, udah gitu rutin, udah gitu tiba-tiba muncullah malas. Nah, malas, boloslah kita latihan. Itu nanti kalau kita berhenti latihan sekitar 3 bulan gitu ya, itu kondisinya akan kembali ke yang dulu. Kembali ke semula lagi. Ada putar-putar. Aman dok, sudah aman lagi sekarang. Ya. Ya, jadi kayak kembali ke nol lagi berarti ya dok ya. Ya, kembali ke nol lagi kayak SPBU. Tadi mau bilang gitu Resna. Oke dok. Benar tadi. Kalau misalnya ini nih dok, mengenai kan kita ngobrolin dosis olahraga dan lain sebagainya. Saya pengen nanya untuk range untuk olahraga gitu ya dok. Bayi itu start di umur berapa terus sama sampai usia yang tua itu olahraganya seperti apa? Maksudnya usia maksimal untuk olahraga yang agak lumayan gitu, itu sampai usia berapa? Apakah misalnya udah 60 tahun, oh kayaknya
Kalau 60 tahun boleh dikurangi atau itu tergantung orangnya lagi nih dok. Karena ini dok, Resna waktu ngeliat ya ada anak bayi yang kayak olahraga digitu-gitu, emang itu sudah boleh atau memang ya cuma orang tuanya aja? Enggak dok. Oke, mangga. Kalau dari bayi ya olahraganya mungkin senam-senaman ringan itu boleh ya, tapi yang pasti untuk anak itu tidak boleh olahraga yang berat. Jadi ada panduan olahraga untuk berbagai kategori usia. Jadi seperti misalnya anak-anak PAUD, anak-anak TK, itu olahraganya seperti apa? Biasanya olahraganya yang banyak bergerak. Jadi melempar, melompat, ya seperti gitu. Jadi nggak boleh dulu olahraga pakai beban, olahraga yang mungkin berstrategi gitu, enggak. Jadi biasanya anak TK ke bawah itu olahraganya adalah 4L ya dibilangnya, kalau itu lempar, lari, lompat, loncat. Nah, itu jadi aktifnya seperti itu. Makanya kalau di TK kan harusnya di TK itu kan banyak diajarkan gerakan-gerakan motorik seperti itu ya. Jadi sebetulnya memang di usia TK itu tidak harus bisa nulis karena otot kita untuk menulis itu belum tumbuh di usia segitu ya. Jadi nanti baru pengenalan untuk menulis itu sebaiknya waktu sekolah dasar. Tapi mungkin ya di kita agak berbeda mungkin ya tuntutan di masing-masing, jadinya berbeda juga gitu. Jadi untuk SD juga sama, olahraganya masih lebih ke arah permainan, olahraga yang banyak lari-larinya, yang gembira gitu ya. Jadi yang betul-betul membuat anak-anak itu tertarik. Nanti begitu masuk usia SMP itu olahraganya mulai diajarkan olahraga permainan yang memang ada aturannya ya, mulai ada aturan. Terus nanti SMA juga sama olahraganya, udah mulai yang ada olahraga permainan dengan aturan-aturan tertentu, dan di situ mulai diarahkan untuk talent scouting. Siapa tahu nih anak SMA nih udah mau menjadi atlet nantinya, kan bisa diarahkan deh sekolahnya nanti mungkin kuliahnya ke mana gitu ya, itu bisa seperti itu untuk menjadi atlet. Sementara kalau untuk usia yang sudah lansia itu memang tidak disarankan olahraganya yang berat, misalnya angkat beban gitu ya, itu tidak disarankan, kecuali mungkin kalau dari mudanya olahraganya sudah seperti itu. Dia sudah terbiasa angkat beban, dia tidak ada masalah dengan angkat beban, ya itu silahkan dilanjut, tapi tetap harus diperhitungkan bahwa beban yang dulu dia mampu pada saat usia 40-an itu akan berbeda bebannya dengan usia 60 ya. Karena mau tidak mau fungsi fisik kita juga menurun sesuai dengan bertambahnya usia. Nah, jadi untuk yang sudah lansia ya olahraga yang murah meriahnya ya senam yang ringan, senam yang eh, apa seperti yoga ya, atau enggak yang gerakannya halus dulu litankung yang itu litainkung gitu ya, jadi yang gerak-gerakannya itu seperti menari ya, tapi itu juga kan butuh koordinasi, butuh keseimbangan, melatih keseimbangan untuk para lansia, dan ditambah jalan. Tapi kalau misalnya tadi kalau usia pertengahan ya itu mah boleh olahraga apapun selama kebugarannya mendukung dan fisiknya juga mendukung ya. Kalau misalnya kebugarannya belum bagus ya nggak boleh lah olahraga yang berat-berat seperti itu. Oke, karena tadi ya dok ya, kebugaran sama kesehatan itu dua hal yang berbeda gitu. Yang Iya, biasanya kayak milih bugar atau milih sehat gitu. Yang kalau misalnya bugar pasti sehat, tapi kalau sehat belum tentu bugar. Iya nggak dok kayak gitu? betul. Betul. Itu adalah dulu juga di kami disebut seperti itu ya. Semua orang sehat, tapi belum tentu orang sehat itu bugar. Karena biasanya kalau nanti dilakukan suatu tes, kadang yang sehat itu kebugarannya banyak juga yang kurang gitu ya. Tapi dalam keseharian dia sehat dalam artian dia bisa bekerja, dia bisa bisa mengerjakan pekerjaan rumah, dia bisa ngantor gitu ya. Tapi kalau pas diukur kebugarannya, belum tentu kebugarannya baik gitu. Biasanya ya kalau memang tidak ada dasar bergerak, tidak ada dasar untuk aktif, biasanya emang agak-agak rendah gitu ya kebugarannya. Oke, siap dok, mengerti. Ini udah jelas banget ya dok dari awal gitu untuk kaum-kaum mageran ya. Terus untuk yang atlet tadi sama yang mungkin sudah terbiasa ini sudah jelas banget menganalisisnya. Intinya kita jangan asal-asalan ya dok ya. Atau mungkin dokter pernah melihat suatu kasus mungkin seperti apa dok mengenai olahraga yang dia tiba-tiba asal dan sehingga efeknya seperti apa dok?
Oke. Contohnya gini, kan di UPF kami itu ada UPF kesehatan olahraga, rehabilitasi medik dan kebugaran ya. Kami punya ruang untuk latihan fisik. Nah, jadi kalau di tempat kami ini latihan fisiknya dibimbing oleh instruktur. Ya, jadi ada instruktur yang sudah terlatih, sudah berpengalaman, yang memang di bidangnya, di bidang olahraga itu akan mendampingi uh, para member yang latihan di kami. Nah, kalau di luar itu kan biasanya latihan suka-suka dia aja ya. Kadang misalnya ada tempat sarana kebugaran hanya menyediakan alat tapi tidak menyediakan orang yang mendampinginya gitu ya. Nah, itu biasanya membuat orang itu cenderung olahraga suka-sukanya, gerakannya suka-suka, yang enaknya gini dilakukan. Bebannya karena misalnya mau gaya-gayaan langsung bebannya yang tinggi, itu bisa jadi terjadi seperti itu. Atau bahkan karena misalnya gengsi nih yang di sebelah orang pakai treadmill, kecepatannya udah di kecepatan 8 gitu, dia sementara masih mampunya hanya di 3, dia maksain. Nah, itu juga bisa kejadian seperti itu. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi di luaran sana ya, yang tidak mengetahui dasar-dasar untuk latihan, itu jadi latihannya latihan sembarangan ya, latihannya yang penting keren, yang penting tampak gaya gitu, padahal udahnya sakit ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti kalau di luar misalnya nih latihan tidak terarah, tidak sesuai dengan kondisi fisiknya ya, misalnya kondisi fisiknya sebetulnya dia tidak bugar-bugar amat, mungkin kebugarannya kurang, tapi dia ngambil latihan fisiknya yang intensitasnya lumayan tinggi. Nah, biasanya itu nanti akan berakhir dengan sebagai overtraining. Jadi kelebihan latihan. Nah, kelebihan latihan ini banyak efeknya, terutama efek yang merugikannya ya. Nah, paling gampang nih efeknya adalah nyeri otot. Ya, jadi kita olahraga yang misalnya tadi disarankan WHO aja cuma 1 jam. Ini ternyata dia karena ini asik nih, lagi banyak orang nih, biar bisa pamer. Nah, gitu ya. Itu olahraga jadi lama, nyeri otot. Nanti udah gitu karena nyeri otot dia pegal-pegal, akhirnya apa? Kelelahan. Jadi yang besoknya mau mengerjakan ini itu nggak jadi karena badannya lagi pegal-pegal, lagi kelelahan habis olahraga yang overtraining tadi. Nah, bisa juga karena dengan overtraining kita akhirnya jadi nggak bisa ngapa-ngapain karena pegal-pegal. Akhirnya di rumah. Karena diam di rumah, akhirnya apa? Kesel, moody ya, jadi marah-marah. Nah, itu juga seperti itu bisa. Dan dengan tadi akibat latihan yang berlebih juga, detak jantung juga akan naik. Nah, orang yang tidak terbiasa dengan peningkatan detak jantung yang tiba-tiba kan itu juga nggak bagus ya, dia bikin panik juga. Dan selain itu juga latihan yang tidak sesuai dosis itu menimbulkan resiko cedera. Nah, kalau udah cedera, apalagi sampai cedera berulang, itu mengurangi optimalisasi kita untuk berolahraga. Jadi hasil yang didapat juga mungkin tidak semaksimal yang bisa dilakukan kalau dia tidak cedera. Karena gini Mbak, kalau misalnya udah cedera terus dia uh, tidak diobati dengan semestinya gitu ya, itu nanti bisa timbul lagi cedera berulang. Nah, ini yang repot ya, nanti kesananya urusnya jadi lebih panjang lagi ya. Itu jadi salah satu efek dari overtraining atau kelebihan olahraga tidak sesuai dengan takarannya. Oke, mengerti nih dok. Pertanyaan terakhir dari Resna ini dok. Berarti ciri untuk kita benar nih dalam berolahraga berarti itu nggak akan ngerasa sakit badan, nggak akan pegel-pegel berarti dok ya? Akan lebih bugar berarti yang atau Oke, seperti kalau awal-awal memang kita baru olahraga pastilah akan pegal-pegal ya, yang biasanya oh, ototnya santai, ya, yang biasanya ototnya santai-santai aja, tiba-tiba disuruh berlatih beban, pasti akan ada masa-masa kaget. Tapi itu biasanya nggak lama ya, biasanya akan berkurang. Nanti tetap latihan itu akan terbiasa. Jadi kalau memang pulang latihan terus nggak usah pegel, itu sih nggak masalah ya. Maksudnya selama itu normal, bahwa besok pagi bangun tidur biasanya badannya akan seger. Nah, di kami ini biasanya mulai dirasakan kebugaran itu setelah 3 bulan. Ya, setelah 3 bulan itu baru bisa dihitung naik atau turun nih kebugarannya. Nah, gitu ya. Jadi biasanya setelah 3 bulan itu akan pada badan kita ini baju muat lagi teh. Jadi yang dulunya mungkin bajunya udah kecil-kecil ya, udah nggak muat. Nah, setelah kita latihan rutin, itu biasanya baju muat lagi. Kalau yang sebelumnya ngikat tali sepatu,
engap ya karena harus ngebungkuk, nah nanti menjadi nyaman. Mungkin celana yang dulu harus dibuka kancingnya gitu, sekarang bisa dengan nyaman dipakai. Nah seperti itu salah satunya. Dan untuk ke badan, jadi maksudnya ada badan tuh kerasa menjadi lebih singset gitu ya, lebih mengecil. Ditambah lagi kita nggak cepet capek. Kalau misalnya sebelumnya nih, sebelum kita latihan ya, kita masih dalam masa-masa mager, biasanya gerak dikit udah langsung gitu ya, haheho gitu ya, udah langsung haheho, detak jantungnya naik. Terus udah gitu gampang cepet capek. Nah tapi dengan nanti sudah latihan rutin, itu biasanya akan kerasa kita jalan agak jauh biasa. Yang dulunya jalannya jalan nanjak dikit langsung engap gitu ya. Nah nanti itu biasanya menjadi menghilang. Kenapa? Karena badan kitanya adaptasi, jantung kitanya adaptasi dengan beban-beban yang dilakukan pada saat latihan. Makanya tadi disampaikan dari awal bahwa beban latihan itu nggak boleh tiba-tiba langsung tinggi ya, dari periode mager menjadi langsung periode super gitu, nggak boleh. Jadinya harus ada tahapannya dulu supaya badannya juga nggak kaget gitu. Oke, siap dok. Tadi nih yang paling Resna highlight adalah sesuatu hal itu berarti butuh proses ya dok ya, apalagi olahraga tadi Betul. ini. Ya, Komitmen seumur hidup, betul. terus juga hasilnya ternyata nggak instan ya dok. 3 bulan Beda, yang cukup betul. lama juga gitu ya. Jadi tentu Renes, ayo yang mau berolahraga harus dong, masa yang mau aja ya. Harus semuanya olahraga biar sehat ya. Oke dok, kalau dari Ya. Resna tadi pertanyaan terakhir, mungkin dari dokter nih, boleh Resna pengen minta closing statement-nya mungkin dari dokter ya, Oke. baik berupa advice atau apapun itu mah nggak silakan. Nah, oke. Jadi untuk para pendengar radio MDK ini, kita meskipun jangan takut untuk merasa terlambat memulai olahraga ya, untuk mulai melakukan latihan, karena secepatnya bisa dilakukan latihan fisik itu akan memperbaiki tubuh kita ya, akan menjadi lebih bugar dengan latihan yang teratur, terukur. Nah, jadi jangan tunggu lama-lama lagi. Mangga untuk di teman-teman di luar sana, silakan mampir ke UPF Kesehatan Olahraga, Rehabilitasi Medik dan Kebugaran di Jalan Kawaluyaan 45 Bandung. Di sini nanti akan ditangani oleh banyak ahlinya. Jadi di kami ini ada mulai dari dokter umumnya, ada dokter spesialis, nanti untuk keperluan gizi kita menyediakan nutrisionisnya ada, dan ada tempat latihan fisik. Jadi nanti jangan khawatir untuk memulai latihan fisik yang aman di tempat kami ini. Mangga di Antos, Teh Resna juga ditunggu di UPF kami ya. Siap-siap dok, nanti kalau Resna ke Bandung pengen ya main-main ke sana ya dok Iya, ya, biar bugar. mangga di atas, betul. Oke, ya siap. Terima kasih banyak Dokter Pinky ya yang sudah ngobrol-ngobrol nih, meluangkan waktunya untuk sharing-sharing mengenai olahraga di sini. Dan tadi itu tentunya apalagi untuk warga Bandung ya, yang dekat mungkin gak terlalu jauh, kok Resna harus on the way dulu 2,5 jam mungkin ke sana ke Bandung ya. Yang dekat nih mumpung ada fasilitasnya, ayo langsung ke Promkes RSHS Bandung ya. Nanti bakal ketemu sama Dokter Pinky dan dokter-dokter lain yang pastinya akan membuat tentureness lebih sehat juga. Terima kasih banyak dokter ya sudah meluangkan waktu. Ya, Semoga kasih. sehat-sehat selalu ya. Dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Dan nanti rasanya insya Allah main-main ke sana ya dok ya. Insya Allah. Terima kasih Insya Allah, banyak. Bangga. Ditunggu, terima kasih. Iya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dokter. Oke, wah tenturannya seru banget tadi ya. Mengenai olahraga, ayo nih diingetin lagi tadi ya. Buat yang nggak suka olahraga, ayo mulai olahraga. Tidak ada kata terlambat. Terus juga buat yang, aduh gimana nih kayaknya aku terlambat, nggak ada ya. Terus juga gimana nih start awalnya, cukup dari yang tadinya mager, bahan terus, bangun. Habis gitu, habis bangun, jalan-jalan. Jalan-jalannya jangan di rumah, tapi boleh keliling komplek ya di rumah gitu tentunya. Jadi memang step by step. Karena memang tadi kalau misalnya kata dokter itu, komitmen olahraga adalah komitmen seumur hidup gitu tentunya. Nanti kalau misalnya kita udah sering olahraga nih 1 bulan misalnya, habis gitu selesai nih gak olahraga lagi, nah itu kayak start dari awal lagi. Jadi badan kita harus menyesuaikan. Gitu tentunya, semoga informasi tadi dapat menambah insight untuk tentunya, dan jangan lupa untuk Resna sendiri dan untuk tentunya di sana, jangan lupa olahraga ya tentunya. Sampai jumpa di edisi Sikat
di lain waktu tentunya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.